Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Profesor Dr. Mukti Ningsi, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Bioteknologi. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 10 untuk membahas peranan bioteknologi dalam bidang vaksin. Kami mengangkat jurnal yaitu Bidirectional and Persistent Immunodutional of Astragalus Polysaccharide and Adjuvant of Influenza and Recombinant SARS-CoV Vaccine. Boleh di next. Inilah adalah anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, lalu ada Dea Jamarasati, Fadila Nuriska, Fuji Rahmawati, dan Keisha Zahramita. Next. Oke, ini ada beberapa konten yang akan kami presentasikan. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, yang bagian pertama adalah introduction. Next. Sebelum kita fokus membahas vaksin, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu bioteknologi. Bioteknologi istilah yang pertama kali dicetuskan oleh seorang insinyur dari Hongaria yaitu Karl Ehrlich, yang mana ia menggunakan istilah ini untuk merujuk pada ilmu pengetahuan dan metode yang memungkinkan sebuah produk dapat diproduksi dari bahan baku dengan bantuan organisme hidup. Dengan ini, bioteknologi bisa kita definisikan sebagai penggabungan ilmu biologi dengan rekayasa di mana organisme hidup atau sel atau bagian dari organisme tersebut untuk digunakan dalam produksi produk dan jasa. Nah, bioteknologi sendiri memiliki subbidang utama seperti bioteknologi medis, pertanian, industri, laut, pangan, dan juga bioteknologi lingkungan. Selanjutnya, kita mulai masuk ke dalam definisi vaksin. Vaksin merupakan salah satu penerapan dari bioteknologi. Vaksin adalah produk biologis yang dapat digunakan untuk menginduksi respon imun dengan aman yang memberikan perlindungan terhadap infeksi atau penyakit pada paparan patogen berikutnya. Nah, untuk mencapai tujuan ini, vaksin tentunya harus mengandung antigen yang berasal dari patogen atau disintesis untuk mewakili komponen patogen tersebut. Komponen penting dari vaksin adalah satu atau lebih antigen protein yang menginduksi respon imun yang memberikan perlindungan. Vaksin ini bekerja secara preventif, akan mengurangi kemungkinan terpilihnya klon-klon yang resisten. Kemudian, vaksin akan menargetkan banyak antigen atau beberapa epitop dari antigen yang sama, disebut antibodi poliklonal. Dengan demikian, munculnya varian yang lolos dari vaksin memerlukan beberapa mutasi yang berdampak pada epitop yang berbeda. Namun, akan muncul kemungkinan klon yang resisten melalui mutasi atau penggantian serotype. Selanjutnya, di sini kami sajikan beberapa jenis dari vaksin, lengkap dengan aplikasinya serta tahun pertama vaksin tersebut diperkenalkan. Bisa dilihat saja pada slide ini. Selanjutnya, kemudian kita harus memahami bagaimana respon imun setelah menerima vaksin. Pertama, vaksin disuntikan ke dalam sel otot. Kemudian antigen protein diambil oleh sel dendritik yang diaktifkan melalui reseptor pengenalan pola atau PRR oleh sinyal bahaya dalam adjuvan atau bahan pembantu. Kemudian vaksin ini akan dijalankan ke kelenjar getah bening yang mengalirkan darah. Pada gambar di slide ini digambarkan peptida antigen protein vaksin oleh molekul MHC pada sel dendritik mengaktifkan sel T melalui reseptor sel T. Dengan antigen terlarut melalui reseptor sel B, sel T akan mendorong perkembangan sel B di kelenjar getah bening. Kemudian, perkembangan sel B ini akan bergantung pada sel T menghasilkan pematangan respons antibodi untuk meningkatkan afinitas antibodi dan menginduksi isotip antibodi yang berbeda. Selanjutnya, produksi sel plasma yang berumur pendek secara aktif akan mengeluarkan antibodi spesifik untuk protein vaksin. Kemudian, sel B memori juga akan diproduksi yang memediasi memori imun. Sel plasma berumur panjang akan terus memproduksi antibodi selama beberapa dekade berpindah untuk tinggal di ceruk sumsum tulang. Nah, selanjutnya sel T memori CD8 akan
akan berkembang biak dengan cepat ketika bertemu dengan patogen. Sedangkan sel T efektor CD8 akan menghilangkan sel yang terinfeksi. Selanjutnya, vaksinasi merupakan salah satu cara pendekatan yang efektif dan berhasil untuk mencegah infeksi virus, salah satunya virus pernapasan. Nah, namun akan terjadi perubahan antigenik yang terus-menerus oleh virus influenza dan virus corona, serta adanya gangguan respon terhadap beberapa vaksin baru seperti vaksin inaktif dan vaksin subunit. Efektivitas vaksin akan berkurang dari 100%. Dengan masalah tersebut, dibutuhkan bahan pembantu dalam vaksin virus pernafasan. Salah satunya adalah polisakarida alami, yaitu polisakarida astragalus, yang merupakan komponen aktif dari Astragalus membranaceus, obat tradisional Tiongkok yang telah digunakan untuk pengaturan kekebalan tubuh, pengaturan glukosa darah, anti penuaan, anti tumor, dan beberapa penyakit lainnya. Berdasarkan jurnal yang kita ambil, hipotesis penelitinya adalah astragalus ini akan memainkan peran tambahan dalam vaksin influenza atau ISV dan vaksin rekombinan atau SARS-CoV-2. APS ini akan memberikan respon imun jangka panjang terhadap ISV dan RSV dan juga memiliki karakteristik imunoregulasi dua arah. Maksudnya adalah ketika kadar antibodi menurun, astragalus dalam vaksin ini akan meningkatkan kandungan limfosit dan sitokin untuk meningkatkan respon imun. Nah, sedangkan ketika kadar antibodinya tinggi, astragalus akan menghambat kandungan sitokin untuk menghindari respon imun yang kuat dan menjaga sistem kekebalan tubuh dalam keadaan keseimbangan yang seimbang. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada material dan metode yang digunakan. Untuk yang pertama itu ada vaksinasi pada tikus. Jadi vaksin ini ada dua, ada vaksin influenza dan vaksin yang COVID-19. Untuk vaksin influenza ini disuntikan kepada tikus 2 kali secara berulang di hari pertama dan di hari yang ke-14. Lalu untuk selanjutnya itu di hari ke-28 itu ada virus challenge di mana tikusnya itu diberikan virusnya kembali untuk dilihat bagaimana perkembangannya dari vaksinnya. Lalu selanjutnya itu sampai ke hari 140 itu nanti tikusnya diambil darahnya. Lalu untuk yang vaksin COVID-19 juga sama, dikasih vaksin 3 kali berturut-turut sampai di minggu ke-11 dan selanjutnya itu sampai ke minggu 20. Lalu yang kedua itu ada tes HAI dan tes IgG, di mana yang tadi tikusnya itu sampai ke hari yang terakhir itu nanti diambil serum, spleen, timus, dan marrow-nya. Nah, untuk selanjutnya itu kan darahnya tadi diambil, dan untuk tes HA itu yang diambil darah tikus yang hanya divaksin dengan menggunakan vaksin influenza. Dengan nanti darahnya itu disentrifugasi, lalu diambil serumnya, lalu serumnya itu nanti ditambahkan RDE, lalu diencerkan kembali, lalu rata-rata titernya itu merupakan kebalikan dari pengenceran antibodi tertinggi. Lalu untuk yang tes IgG itu diambil dari darah tikus yang divaksin dengan vaksin COVID. Lalu IgG-nya itu diuji dengan menggunakan mouse novel coronavirus S reseptor binding domain protein IgG antibody detection kit. Next.
Lalu selanjutnya itu ada aktivitas proliferasi limfosit limpa. Untuk aktivitas proliferasi limfosit ini menggunakan uji MTT, di mana uji MTT itu eh, merupakan dia itu mengukur aktivitas metabolisme seluler untuk mengidentifikasi proliferasinya dari virusnya tersebut. Lalu untuk indeks stimulusnya dihitung dengan rumus kelompok eksperimen OD490 dikurang kelompok kosong OD490 per kontrol negatif dikurang kelompok kosong. Lalu penelitian ini dilaksanakan 3 kali. Lalu yang keempat itu ada analisis antibodies dan sitokin, di mana untuk IL4, IL2, IgG1, IgG2A, IFN gamma, dan TNF alpha pada serum mencit atau tikus yang diimunisasi, ISF, dan IL4, IFN gamma, TNF alpha, dan MCP1 dalam serum tikus dari kelompok PBS, vaksin plus AL, dan vaksin plus APSL yang diimunisasi dengan RSV diuji menggunakan kit ELISA komersial sesuai dengan instruksi. Selanjutnya yang kelima itu ada analisis aliran sitometri. Untuk ini untuk vaksinasi yang ISV atau influenza, untuk presentasi sel CD3+, CD4+, CD8+, dan CD4+ per CD8+ diukur menggunakan FCM. Dan untuk vaksinasi RSV juga sama yang dihitung itu, dan ada juga tambahannya untuk presentasi IFN gamma, TNF alpha, IL4 dan IL2 yang disekresikan oleh CD4+ dan CD8+ juga diukur menggunakan FCM. Lalu yang keenam, itu ada analisis FCM makrofag, di mana makrofagnya itu diisolasi dari sumsum tulang tikus pada kelompok PBS, vaksin plus AL, dan vaksin plus APSL 9 minggu setelah vaksinasi RSV ketiga. Dan suspensi sel sumsum tulang disiapkan di media RPMI 1640 ditambah dengan 10% FBS. Lalu presentasi sel MHC2+, CD80+, dan CD86+ diukur menggunakan FCM. Lalu selanjutnya itu ada analisis RNA sequence, di mana tikus yang tadi diambil dari kelompok PBS, vaksin plus AL dan vaksin yang plus APSL dalam vaksinasi RSV dipanen dan total RNA diekstraksi menggunakan metode Trizol dan diobati dengan RNA-free DNase 1. Lalu RNA yang diekstraksi ditranskripsi terbalik menjadi cDNA menggunakan kit reagen campuran sintesis cDNA Golden Star RT6. Lalu campuran qPCR cepat kemudian digunakan untuk analisis qPCR. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada analisis statistik, di mana perbedaan antar kelompok dianggap signifikan pada nilai P kurang dari 0,05 dan data kelangsungan hidup dianalisis menggunakan kurva kelangsungan hidup Prisma dan tes log rank. Grepet versi 7.0 digunakan untuk memplot hasilnya. Lalu selanjutnya ada vaksin modification yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sekarang kita masuk ke vaksin modification. Jadi itu orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, wanita hamil, orang lanjut usia, dan juga anak-anak itu memiliki karakteristik dan juga kebutuhan yang unik, sehingga itu dibutuhkan dorongan ekstra untuk memberikan perlindungan. Salah satunya adalah dengan memberikan bahan pembantu pada vaksin.
Bahan pembantu vaksin atau bisa disebut juga dengan adjuvan, itu merupakan bahan yang digunakan dalam vaksin untuk membantu menciptakan respon kekebalan atau respon imun yang lebih kuat pada orang yang menerima vaksin. Sesuai dengan kata adjuvan yang berasal dari kata Latin yaitu adjuvate, yaitu membantu atau bantuan. Bahan pembantu vaksin ini tuh dapat menambah dan juga memandu respon imun terhadap antigen. Dan juga bahan ini tuh memungkinkan suatu vaksin mencapai kemanjuran yang lebih tinggi karena meningkatkan imunogenisitas vaksin. Bisa dilihat dari gambar ini, yang A itu kan vaksinnya tanpa bahan pembantu ya. Jadi dia itu menginduksi produksi sitokin, polarisasi pembantu T, antibodi, dan sel T yang teraktivasi itu dalam jumlah yang kecil. Sebaliknya B, yang B itu vaksin dengan bahan pembantu, dia tuh mendorong pematangan lebih banyak APC sehingga meningkatkan interaksi antara APC dan juga sel T. Interaksi tersebut itu mendorong produksi lebih banyak jenis sitokin, polarisasi pembantu T, sel T multifungsi, dan juga antibodi, sehingga menghasilkan kekebalan yang luas dan juga tahan lama, serta penghematan dosis dan juga antigen. Selanjutnya itu ada jenis adjuvannya. Jadi yang pertama itu ada adjuvan partikulat. Dia itu terdiri dari satu jenis bahan pembantu. Contohnya itu ada MF59 dan juga AS03. Itu merupakan squalene atau minyak yang terbuat dari hati ikan. Dia tuh biasanya dipakai untuk vaksin influenza. Selanjutnya itu ada CPG1018. Dia itu merupakan bahan pembantu berdasarkan urutan DNA sintetis yang berfungsi untuk meningkatkan respon imun pada protein antigen. Dia biasanya digunakan untuk vaksin hepatitis B. Yang kedua itu ada adjuvan kombinasi. Dia itu terdiri dari dua jenis atau lebih bahan pembantu. Contohnya itu ada AS04. Dia itu merupakan kombinasi bahan pembantu garam aluminium dan juga lipid monofosforil A untuk memperoleh beberapa respon imun protektif. Contohnya itu ada di vaksin flu babi H1N1. Dalam jurnal yang dibahas ini itu bahan pembantu F59, CPG 1018, AS04, AS03, dan juga matriks M itu memiliki beberapa keterbatasan. Sehingga ketika ditambahkan ke dalam vaksin influenza split atau ESF dan juga vaksin rekombinan SARS-CoV-2 atau RSV, itu tuh ada stimulasi lokal yang kuat atau kekebalan seluler yang nggak valid, dan juga ada efek samping dan juga pemahaman parsial tentang mekanisme yang molekuler. Oleh karena itu, dicari lagi tuh bahan pembantu yang baru dan efisien untuk mengatasi kekurangan bahan pembantu itu. Dalam beberapa tahun terakhir ini, bahan pembantu polisakarida alami itu menarik perhatian luas sebagai vaksin karena kapasitas imunomodulatornya yang sangat baik dan juga toksisitasnya itu yang rendah. Polisakarida itu adalah polisakarida astragalus atau APS. Dia merupakan komponen aktif penting dari Astragalus membranaceus, yaitu obat tradisional Tiongkok yang telah digunakan untuk pengaturan kekebalan tubuh, pengaturan glukosa darah, anti penuaan, anti tumor, antivirus, antifibrosis, anti mikroorganisme, anti radiasi, dan juga anti penurunan lipid. APS ini tuh biasanya diberikan pada suplemen yang berguna untuk meningkatkan kinerja pertumbuhan dan juga respon imun. APS juga menunjukkan potensi sebagai bahan pembantu yang efektif dalam beberapa vaksin seperti virus hepatitis B, virus penyakit mulut dan kuku, virus penyakit Newcastle, vaksin sel pembunuh formalin Vibrio harvey, virus sindrom reproduksi dan perampasan babi, dan juga virus demam babi klasik. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, selanjutnya vaccine mechanism of action. Next. Oke, di mana pandemi influenza, khususnya COVID-19, mendorong peningkatan eksponensial dalam laju penelitian dan mengembangkan vaksin, dan berbagai jenis vaksin yang telah digunakan dalam skala global. Untuk vaksin influenza, vaksin ini terpisah mungkin menunjukkan imunogenitas yang lebih rendah dibandingkan vaksin virus utuh yang tidak aktif dan kurang memberikan perlindungan terhadap virus homolog dibandingkan vaksin partikel mirip virus. Secara klinis, APS ini terutama digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh dengan dosis harian itu maksimum 500 mg. Dan yang terakhir, pengendalian pola molekuler unit atau
APS dan reseptor pengenalan pola pada permukaan atau di dalam sel bawaan menstimulasi sistem imun bawaan dan respon imun adaptif yang dihasilkan. Next. Nah, ini ada contoh mekanismenya di mana untuk keterangan detailnya bisa di slide selanjutnya. Next. Nah, oke, pertama-tama itu mRNA mengkode protein lonjakan dari SARS-CoV yang dikemas dalam nanopartikel lipid atau vektor adenovirus atau ADV yang mengkode protein S dan dapat masuk ke dalam sel dendritik di tempat suntikan atau di dalam kelenjar getah bening dan menghasilkan produksi protein S tingkat tinggi. Selain itu, sensor bawaan yang dibawa oleh aktivitas adjuvan intrinsik vaksin sehingga menghasilkan produksi interferon tipe 1 dan beberapa sitokin dan kemokin pro-inflamasi. Sensor RNA seperti TLR7 dan MDA5 itu dipicu oleh vaksin mRNA. Dan TLR9 itu merupakan sensor DNA beruntai ganda utama untuk vaksin ADV. Setelah DC ataupun sel dendritik tersebut teraktivasi, yang dihasilkan menghadirkan molekul antigen kostimulan ke sel T, spesifik protein S, yang menjadi teraktivasi dan berdiferensiasi menjadi sel efektor yang membentuk limfosit T sitotoksik atau sel T pembantu. Lalu sel TFH membantu sel B spesifik protein untuk berdiferensiasi menjadi sel plasma dan mensekresi antibodi dan meningkatkan produksi antibodi protein S dengan afinitas yang tinggi. Lalu sel T memory spesifik protein dan sel B berkembang dan bersirkulasi dengan antibodi SARS-CoV-2 dengan afinitas tinggi yang bersama-sama membantu mencegah infeksi SARS-CoV-2 berikutnya. Oke, next. Baik, selanjutnya difference after modification, boleh di next. Jadi setelah tadi dimodifikasi vaksinnya, kita lihat ada perubahan apa saja dan perbedaan apa saja dari vaksin yang sudah dimodifikasi dan yang belum. Jadi pertama itu ada perubahan presentasi berat asli dari ISP dan RSP yang dibantu APS. Dari gambar di sini yang di sebelah kanan yang itu A, itu merupakan presentasi perubahan berat asli tikus yang diimunisasi ISF, di mana tidak terjadi perbedaan yang secara signifikan antara antar kelompok pada setiap titik waktu yang konsisten dengan karakteristik pertumbuhan normal tikus. Seperti yang ditunjukkan pada gambar B juga, grafik B, seiring waktu presentasi berat awal tikus pada setiap kelompok meningkat, serta pada minggu ke-20 pada tikus, yaitu pada tikus kelompok IA plus APSL, menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tikus pada kelompok TBS. Dari perbedaan tersebut menunjukkan bahwa APS adalah bahan pembantu yang aman. Selain itu tidak ditemukan kerusakan yang terlihat pada organ hewan selama pengambilan sampel setelah pengorbanan dan tidak ada tanda-tanda abnormal yang diamati pada tikus selama percobaan. Boleh di next. Selanjutnya itu evaluasi titer antibodi dari ISP dan RSP. Jadi gambar di sini itu merupakan ada titer HAI dari virus H1N1, BY dan IgG. Titer HI virus H1N1 dan BY pada kelompok PA plus APS ini lebih tinggi dibandingkan kelompok PA pada hari ke-28 sampai hari 140 setelah vaksin pertama. Kemudian kadar IgG
IgG pada kelompok A plus APSL secara signifikan lebih tinggi dibandingkan kelompok lain pada minggu ke-4, 11, dan 20. Namun kadar IgG pada kelompok A plus APSM dan A plus APSH tidak meningkat secara signifikan dibandingkan kelompok A. Oleh karena itu, digunakan APS dengan dosis rendah yaitu sebesar 500 mikrogram per tikus untuk menentukan indikator terkait mekanisme RSP. Untuk penelitian mendalam, hasil ini menunjukkan bahwa APS mempunyai efek sebagai bahan baku vaksin. Boleh di next. Selanjutnya itu perubahan berat badan dan kelangsungan hidup ditantang dengan virus influenza pada ISP yang didukung APS. Pada diagram ini tentang virus influenza dilakukan untuk mengevaluasi perlindungan ISP yang diberi adjuvan APS. Pada gambar A, kelompok yang diberi adjuvan APS menduksi perlindungan dengan penurunan badan minimum kira-kira 5,68% yang lebih baik dibandingkan kelompok yang lain, dan yang penurunan berat badan pada kelompok model adalah 29,11% setelah 14 hari pemantauan. Kemudian pada gambar B, tikus dalam kelompok model semuanya mati pada hari ke-8. Jika dihitung berdasarkan tingkat penurunan berat badan, yaitu lebih dari 30%. Tingkat kelangsungan hidup pada kelompok APS, kelompok adjuvan dan kontrol adalah 100%, dan kelompok vaksin saja dan kelompok yang diberi aluminium adjuvan adalah 60%. Boleh di next. Selanjutnya, indeks timus dan limpa dari APS adjuvanted ISP dan RSP. Indeks timus dan limpa diukur untuk mengetahui efek tambahan APS pada organ kekebalan, di mana di sini yang gambar itu menunjukkan peningkatan kadar timus dan indeks limpa untuk pengobatan VA plus APS, sedangkan ada peningkatan yang signifikan dalam indeks limpa pada kelompok ISP. Lalu yang gambar B ini menunjukkan indeks limpa pada kelompok yang diimunisasi lebih tinggi dibandingkan kelompok PBS, dan indeks timus pada kelompok tambahan APS juga sedikit lebih tinggi dibandingkan indeks limpa kelompok vaksin saja dan lebih baik dibandingkan dari kelompok IA plus AL. Dibandingkan dengan influenza dan RSV, APS dan ISP mempunyai peningkatan yang lebih kuat berpengaruh pada indeks limpa, sedangkan pada RSV efeknya lebih kuat pada indeks timus, sehingga menunjukkan bahwa vaksin yang berbeda mungkin mempunyai efek yang berbeda pada organ. Boleh next. Baik, selanjutnya yaitu indeks stimulasi atau SP proliferasi limfosit ISP adjuvan APS. Untuk menjelaskan apakah proliferasi limfosit stimulasi oleh ISP yang didukung APS, limfosit limfa diobati dengan CON-E dan LPS untuk merangsang proliferasi sel T dan B. Nah, pada data yang terdapat dalam jurnal ini menyatakan bahwa APS dapat mendorong proliferasi limfosit T dan B dan efeknya lebih baik dibandingkan kelompok IA plus AL dengan efek lebih signifikan pada sel T dibandingkan vaksinasi saja. Boleh di next. Selanjutnya aktivasi sel dendritik atau DESI di sumsum tulang dari vaksin RSV adjuvan APS. Jadi DESI yang berasal dari sumsum tulang ditentukan oleh
FCM untuk menyelidiki efek APS pada ekspresi molekul kostimulasi, yaitu MHC2+, CD80+, dan CD86+, yang terkait dengan pematangan biji, seperti yang ditunjukkan pada diagram ekspresi MHC2+ dan CD80+ pada kelompok V plus APSL memiliki kadar yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok VA. Kemudian ekspresi CD86+ dan pada kelompok VA plus APSL sedikit lebih tinggi dibandingkan pada kelompok VA. Namun tidak ada perbedaan yang signifikan antar kelompok. Ini tidak sepenuhnya konsisten, namun dapat membantu namun menunjukkan bahwa APS mungkin memiliki efek pengaturan dua arah sebagai bahan pembantu vaksin. Boleh di-next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, sekarang adalah conclusion untuk kesimpulannya. Jadi, APS ini itu merupakan bahan pembantu potensial untuk meningkatkan respon imun vaksin dengan keunggulan imunoregulasi dua arah dan imunitas persisten. Yang untuk ISV sendiri atau yang influenza, APS itu dapat meningkatkan titer HI, indeks organ imun, dan aktivitas proliferase sel T, khususnya yang secara signifikan, meningkatkan ekspresi sel T CD3+, dan sekresi sitokin terkait TH. Untuk yang RSV atau yang APS itu secara signifikan meningkatkan antibodi IgG spesifik dan tidak meningkatkan ekspresi sel T maupun kostimulasi dan juga sitokin dalam serum dan limfa secara berlebihan. Oleh karena itu, APS itu dapat digunakan sebagai bahan pembantu yang ideal untuk vaksin terkait pernafasan. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.